Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widya Rasid. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Angkatan 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Untuk yang pertama, kita akan membahas akuntabilitas. Dalam banyak hal, akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara individu atau kelompok ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu atau kelompok ataupun institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Yang kedua adalah hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, maupun institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu yang ketiga adalah laporan. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, ataupun institusi, serta mampu membuktikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP ataupun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang keempat adalah konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Lalu yang terakhir adalah kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, ataupun institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Fungsi akuntabilitas itu ada 3. Yang pertama, sebagai penyedia kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas vertikal, yang merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, lalu pemerintah pusat kepada MPR. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas horizontal, yang merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu pertama adalah akuntabilitas personal, yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, akuntabilitas individu, yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yang dimana pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan perannya yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, yang artinya tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai nasionalisme. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasi nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Dengan mempelajari aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan yang mencerahkan serta membuka cakrawala tentang nasionalisme Indonesia.
Selanjutnya, kita akan berorientasi kepada pembelajaran aktualisasi nasionalisme dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai ASN, yakni terkait dengan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa dan negara. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan publik dipahami sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bertolak dari pengertian di atas, ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara mewakili kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor. Sebagai pelaksana kebijakan publik, tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, yang dimana harus berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu, pegawai ASN harus memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Suatu pelayanan harus diberikan secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga tercapainya kepuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah masyarakat umum. Sederhananya, pelayanan prima dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan memuaskan pelanggan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberi kepuasan yang optimal dan terus-menerus bagi pelanggan. Dengan demikian, suatu pelayanan dikatakan bersifat prima jika telah memenuhi SPM. Peradaan standar layanan minimum ini sangat penting menjadi ukuran suatu layanan disebut sebagai layanan prima. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak mendiskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka. Tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 Ayat 1 dan 2, terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, di sana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, negara dan pemerintah. Adapun fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa, mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Dan yang terakhir, di sini kita akan membahas etika publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Untuk kode etik aparatur sipil negara tersendiri itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah, yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan sering diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarah bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain diperhatikan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Disimpulkan, dalam setiap aktivitas, seseorang baik sebagai ASN maupun sebagai anggota masyarakat selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Oleh karena itu, setiap ASN dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan.
Setelah dari semua paparan yang saya jelaskan tadi, untuk menjadi seorang ASN yang profesional, maka seorang ASN harus memiliki beberapa karakter. Salah satunya adalah berakuntabilitas, berjiwa nasionalisme, dan beretika publik. Lalu menerapkan nilai-nilai karakter tersebut dalam pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Demikianlah podcast singkat dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.